Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat semua. Kemudian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena dengan kita sehat, kita bisa belajar, kita bisa beraktivitas dengan baik ya. Oleh karena itu anak-anak, tetap kalian selalu jaga makannya, makan makanan yang bergizi, kemudian selalu cuci tangan, dan kalau mau keluar rumah jangan lupa memakai maskernya ya. Anak-anak ketemu lagi dengan pelajaran agama hari ini. Hari Jumat ya, kita akan belajar tentang lafal huruf hijaiyah bersambung ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita baca doa dulu yuk. Baca doa sebelum belajar ya. Yuk, bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Robbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, pasti hari ini kalian sudah siap menerima pelajaran dari ibu, ya kan? Nah, walaupun kalian belum menerima buku agamanya, tapi kamu bisa melihat di video pembelajaran ibu ini ya. Nah, kemarin kalian sudah belajar tentang pesan surah apa? Surah An-Nas ya. Kemudian juga sudah mengerjakan ayo berlatih satunya ya. Ayo sebelumnya ibu mau mengingatkan kembali. Apa itu pesan surah An-Nas? Hah? Adalah perintah kepada manusia agar berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung dari apa? Dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia yang dari golongan jin dan manusia ya. Jadi kalian tetap membaca surah An-Nas ketika hendak keluar rumah, ketika hendak tidur ya, agar selalu terlindungi dari segala kejahatan yang masuk ke dalam jiwa manusia. Kejahatan itu bisa dari golongan jin atau dari golongan manusia sendiri ya, atau binatang-binatang buas ya. Insya Allah kita selalu terlindungi dari segala mara bahaya apabila kita selalu membaca doa, terutama membaca surah An-Nas ya. Ingat diamalkan di rumah ya. Jangan sampai kalian lupa membaca doa ya. Jadi ketika kita dalam ketakutan, ketika kita dalam keadaan sakit, kita tetap berdoa kepada Allah, memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memohon perlindungan selain kepada Allah ya. Jadi anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar melafalkan huruf hijaiyah bersambung ya. Karena waktu kelas 1 kalian sudah belajar huruf hijaiyah. Nah, sekarang belajar melafalkan huruf hijaiyah yang bersambung, tentu saja sudah berharakat ya. Nah, membaca huruf Al-Quran anak-anakku semua harus dimulai dari sebelah kanan. Begitupun menulisnya ya. Jadi dimulai dari sebelah kanan ya. Nah, kemudian bunyi huruf Al-Quran juga disesuaikan dengan harakatnya atau tanda bacanya. Jadi kalau harakatnya fathah, maka dibaca A. Kalau berharakat kasroh dibaca I. Kemudian kalau berharakat dhammah dibaca U ya. Nah, anak-anak ibu pasti tahu semua
ya karena rajin membaca Al-Qur'an di rumah ya. Nah, yang kemudian sebelum kita melafalkan bacaan huruf hijaiyah yang bersambung, kita nyanyi dulu ya biar semangat ya. Mau ya nyanyi ya? Nah, nyanyinya liriknya yaitu nadanya yaitu lihat kebunku. Pasti hafal semua. Masih ingat waktu masih TK ya? Menyanyikan lihat kebunku, tapi ini liriknya diganti dengan tanda baca dalam Al-Qur'an ya. Nah, kita mulai ya, ikutin Ibu. Banyak tanda baca di dalam Al-Qur'an. Ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasjid, tanwin. Bacaan Al-Qur'an semuanya indah. Ulangi lagi. Mau nyanyi lagi? Ya, kita ulangi lagi ya. Ikutin Ibu ya. Banyak tanda baca di dalam Al-Qur'an. Ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasjid, tanwin. Bacaan Al-Qur'an semuanya indah. Nah, bisa semua? Bisa semua. Jadi tanda baca itu ada berapa? Ada fathah, ada kasroh, ada dhammah, ada sukun, ada tasjid, ada tanwin. Jadi tanda baca itu semuanya ada 6 ya, yang di sini yang akan kita pelajari ya. Fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasjid, tanwin. Nah, tanda baca ini akan memperindah bacaan Al-Qur'an ya. Kalian membaca atau membunyikan huruf Al-Qur'an itu harus sesuai dengan tanda bacanya, dengan tanda atau dengan harakatnya ya. Seperti Ibu bilang tadi, kalau ada tanda baca fathah dibaca A, kalau kasroh dibaca I, kalau dhammah dibaca U. Sedangkan kalau sukun itu menandakan huruf itu huruf mati ya. Kemudian kalau tanda baca atau harakat tasydid itu dibaca double, ditekan ya. Nah, kemudian kalau tanwin itu dibacanya an. Kalau fathah tanwin an. Kalau kasroh tanwin dibaca in. Kalau dhammah tanwin dibaca un ya. Nah, yuk sekarang kita praktekkan ya. Nah, kegiatan kita hari ini agar kita bisa melafalkan huruf hijaiyah bersambung. Nah, kita amati dan kita menirukan pelafalan yang ada di sini, ditirukan pelafalannya apa yang Ibu bacakan ya. Kalian bisa menirukan di rumah ya. Yang pertama yaitu bacaan bentuk tunggalnya atau bentuk tunggal atau bentuk satu persatuannya belum disambung itu berbentuk tulisannya satu-satu itu dibaca akala. Nah, bentuk sambungnya sama, akala, cuman bedanya tulisan Arabnya atau tulisan hijaiyahnya disambung ya, dibacanya sama karena harakatnya sama. Alif fathah A, kaf fathah A, ka, lam fathah la, dibaca akala. Coba diulang. Akala. Bagus. Kemudian yang kedua itu bacaannya ba'asa. Sa-nya digigit. Ainnya ada di hidung ya. Ba'asa. Bagus. Selanjutnya tabata. Sama. Bentuk bersambung juga.
tabata. Nah, tulisan bersambungnya seperti itu. Selanjutnya, thaqila, thaqila. Kemudian, jahada, jahada. Hasuna, hasuna. Karena sinnya itu domah maka su dibacanya. Hasuna, ya. Kemudian khoroja. Ulangi lagi. Khoroja. Selanjutnya dabata. Bagus. Dabata. Selanjutnya za. Dalnya digigit karena ada titiknya ya. Za, maka dibaca za. Zabaha. Zabaha. Kemudian rosyada. Sinnya bertitik 3 jadi dibaca shin. Rosyada. Bagus. Nah, tulisan Indonesianya seperti ini ya, tulisan Latinnya. Kemudian zayana. Zayana. Bagus. Kemudian sabila. Sabila. Syahida. Syahida. Sorofa. Sorofa. Dohako. Dohako. Tola'a. Tola'a. Zoharo. Zoharo. Azoma. Azoma. Ghasaqo. Ghasaqo. Fataha. Qabado. Kutiba. La'iba. Ma'asya. Nasyato. Wahaba. Halaka. Yasaro. Abadan. Ahadun. Nah, ini ketemu dengan doma tanwin ya. Fathah tanwin dan domah tanwin. Khasyi'a. Alhamdu. Nah, disambung jadi seperti ini. Alhamdu. Selanjutnya roiba. Nah, ini ya-nya kenapa bacanya roiba? Karena ya-nya ya mati. Roiba. Kemudian mulku. Nah, lamnya juga lam sukun. Mulku. Robbuka. Nah, ini ditekan karena ada tasjidnya di huruf ba. Robbuka. Bagus. Kemudian tabbat. Nah, tabbat. Ya. Ini juga di huruf ba-nya ada huruf tasjid, kemudian huruf ta-nya tak sukun ya. Nah, sikapku apa? Aku bisa melafalkan huruf hijaiyah bersambung. Jadi ini huruf hijaiyah bersambung dan tidak bersambung sama-sama dibacanya karena disesuaikan dengan harakatnya atau tanda bacanya ya. Anak-anakku, sekarang kalian mengerjakan tulisan huruf hijaiyah bersambung dan bentuk tunggal ya. Kemudian dibaca Latinnya juga, ditulis Latinnya juga. Cukup kamu menulis berapa ya? Gak usah banyak-banyak nulisnya. Cukup kalian menulis mulai dari akala sampai 6 saja ya. Sampai hasuna. Sampai urutan 6 akala, ba'asa, tabata, saqila, jahada, dan terakhir adalah hasuna ya 6. Tentu saja kalian menulis Arabnya dari sebelah kanan dulu mulainya ya. Nah, kalian tulis bentuk tunggalnya, kemudian bentuk bersambungnya, kemudian ditulis Latinnya dan dibaca Latinnya. Bisa semua?
Bisa ya anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Kalian belajar bahasa Arab bersambung dan membacanya ya, belajar ya biar tambah pinter anak-anak ibu ya. Oke, selanjutnya udah di situ saja ya kamu nulis, cukup hari ini menulis huruf hijaiyah tunggal dan bersambung. Berapa urutan? 6 urutan saja ya, mulai dari akala sampai hasuna ya. Oke. Yuk sebelum ditutup pelajaran kita hari ini, kita nyanyi dulu biar semangat lagi ya, biar nggak lupa tanda bacanya ya. Yuk, 1, 2, 3. Banyak tanda baca di dalam Al-Quran. Ayo kita sebutkan satu persatu. Fathah, kasroh, dhammah, sukun, tasjid, tanwin. Bacaan Al-Quran semuanya indah. Sudah? Sudah bisa semua dan diingat semua tanda bacanya. Oke ya. Hari ini cukup sekian pelajaran agama. Jangan lupa tugas kalian dikerjakan ya, menulis huruf hijaiyah tunggal dan bentuk bersambungnya dari akala sampai hasuna. Anak-anak ini tidak perlu dikumpulkan atau tidak perlu dikirim ke ibu. Ini untuk latihan kamu di rumah ya. Sekian dari ibu. Jangan lupa tetap semangat belajar. Walaupun belajarnya masih di rumah, tetap semangat ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Ya, kemudian juga sholat 5 waktu jangan sampai tinggal ya. Kalau bisa berjamaah di rumah dengan ayah dan bunda ya. Kemudian mengajinya juga jangan sampai bolos-bolos, ngaji di rumah sama bunda dulu sama ayah, atau kalau dekat musola ngaji di musola ya, atau sama kakak di rumah ngajinya ya, biar bacaannya tambah lancar bacaan Al-Qur'annya ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.